nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmat kepada kita semua. Hingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin. Seperti yang telah diinformasikan oleh pengurus DKM Baitul Utama, pada siang hari ini kita akan melaksanakan agenda rutin setiap Kamis, yakni kajian ba'da zuhur. Adapun pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Motar. Beliau merupakan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bina. Alhamdulillah, beliau sudah hadir bersama kita di Pusat Baitul Utama Bea Cukai Cikarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adapun tema kajian kali ini yaitu fikih kurban kontemporer. Baik Bapak dan Ibu-ibu, kami memastikan bahwa nanti di akhir sesi kajian akan ada sesi tanya jawab. Maka dari itu, agar dapat kita simak bagaimana tausiah hari ini dan siapkan pertanyaan jika ada hal yang ingin ditanyakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz Muhammad Motar untuk memulai kajian. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir secara langsung di Masjid Baitul Utama kantor Bea Cukai Cikarang, atau para pemirsa atau netizen ini yang menyaksikan melalui YouTube atau apa? MS, ya. Baik yang menyaksikan melalui online, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di hari-hari terbaik di muka bumi ini. Kita berjumpa dengan hari-hari paling mulia dalam satu tahun, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Saya tanya Bapak Ibu, mana yang lebih utama? 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan? Mana yang lebih utama? 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan? Ya, baru satu pertanyaan ini. Mana yang lebih utama, Bapak Ibu?
dirinci oleh para ulama. Kalau dari pagi sampai sorenya lebih utama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi kalau malam-malamnya lebih utama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena di 10 hari terakhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah pagi sampai terbenam mataharinya lebih utama daripada 10 hari terakhir Ramadan? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, alasannya adalah karena hanya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ijtimai ummahatil ibadah. Seluruh induk-induk ibadat di dalam Islam berkumpul di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Makanya Bapak Ibu, sikap kita sebagai seorang mukmin berjumpa dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini harus beda dari hari-hari yang lainnya. Karena kata Rasulullah, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamin ashrah." Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melainkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka kita jaga Bapak Ibu. Yang kita jaga pertama kewajiban-kewajiban kita. Salat 5 waktunya bagi bapak-bapak dijaga di masjid berjamaah. Salat 5 waktu. Dijaga juga bakti sama orang tuanya. Kalau para akhwat, para wanita dijaga bakti kepada suami. Karena amal saleh di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, berbuat dosa di hari-hari ini di bulan Zulhijjah yang merupakan bulan-bulan haram, dosanya dilipat gandakan. Apa yang dilipat gandakan Bapak Ibu? Dilipat gandakan azabnya. Jadi berbuat dosa di hari-hari ini beda. Jadi kalau orang korupsi di bulan Syawal sama korupsinya di bulan Zulhijjah, itu beda nanti azabnya. Azabnya lebih dilipat gandakan. Ada orang pejabat negara menerima suap di bulan Syawal sama menerima suap di bulan Zulhijjah, beda itu azabnya. Ada orang mabok main judi di bulan Rabiul Awal dengan dia mabok main judi di bulan Zulhijjah, itu beda, dilipat gandakan azabnya. Ini kita jaga amal soleh kita, plus kita cegah diri kita dari berbuat maksiat kepada Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan bahas tentang fikih kurban kontemporer, masalah-masalah kekinian. Yang pertama, ini kaidah yang ditetapkan oleh para ulama kita. Mereka membuat kaidah yang terpenting dalam melakukan ibadah kurban adalah meraih ketakwaan, bukan sekedar pemanfaatan daging kurban. Ini kaidah penting Bapak Ibu, karena banyak orang yang fokus pada pemanfaatan dagingnya. Harusnya dia fokus setelah dia kurban meraih ketakwaan atau tidak.
Lalu bagaimana cara kurban itu meraih ketakwaan kepada Allah? Kata para ulama, kurban kita semakin sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama mengingatkan ayat ini, surah Al-Hajj ayat 37. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, daging-daging unta yang kalian korbankan dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang dapat mencapai keridhaan Allah Ta'ala. Maka kita akan bahas Bapak Ibu bagaimana ibadah kurban kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ini masalah yang paling riskan, masalah kepanitiaan kurban. Bapak Ibu tahu, akad antara sahibul kurban dengan panitia kurban itu apa akadnya? Maka kita jelaskan bagaimana kedudukan panitia kurban itu. Karena di zaman Rasulullah nggak ada panitia kurban. Di zaman Rasulullah masing-masing menyembelih hewan kurban. Tapi kenapa di zaman kita ada panitia kurban? Karena tidak semua kaum muslimin bisa menangani hewan kurbannya sendiri. Maka dibentuklah panitia kurban di masjid-masjid. Maka akad antara sahibul kurban ketika dia menyerahkan uang kepada panitia atau dia menyerahkan hewan kurbannya, itu akadnya namanya akad wakalah. Apa wakalah itu? Akad mewakilkan. Jadi posisi panitia sebagai apa? Wakil dari sahibul kurban. Yang jadi pertanyaan, kalau panitia sebagai wakil, boleh tidak panitia menerima upah? Paham nggak pertanyaannya? Kalau panitia sebagai wakil, boleh nggak panitia dapat upah? Nah, ayo bapak-bapak yang panitia semua bukan ini. Boleh nggak panitia dapat upah? Nah, bapak nggak tahu di masjidnya panitia dapat upah nggak? Kita bahas dulu. Tenang. Yang saya amati, panitia di Indonesia ini setidaknya ada 3 jenis, 3 macam. Yang pertama ada panitia komersil. Panitia komersil ini siapa Pak? Tukang jagal. Tukang jagal itu kan dia mau kerja kalau dikasih upah. Kalau nggak dibayar mau nggak dia? Tidak mau, karena memang begitu kerjaan. Panitia komersil seperti tukang jagal, boleh tidak dia menerima upah? Maka jawabannya boleh. Dia berhak menerima upah dengan syarat upahnya bukan bagian dari hewan kurban. Jadi kalau mau ngasih upah berupa apa? Uang, bukan bagian dari hewan kurban. Jadi jangan sampai panitia bilang, ini ya upahnya 1 sapi 400.000 plus kepala sapi. Enggak boleh. Kepala sapi itu sama dengan upah. Maka haram hukumnya. Ini ya upahnya 1 ekor sapi 300.000
plus kulit sapi semuanya. Ini namanya haram karena dia jadikan kulit sapi, kepala sapi jadi upah. Nah, ini masih banyak terjadi, Bang. Padahal panitia komersil seperti Jagal pun nggak boleh dia dapat upah bagian dari hewan kurban. Ini jenis panitia yang pertama. Panitia yang kedua, panitia tidak inti. Ini yang paling banyak tuh. Datang pas hari penyembelihan. Bawa pisau, bawa golok, bawa asahan. Kerja sih sebentar motong daging, ngomong politik. Ya, ngomongin MBG. Ya, ngomongin masalah ngalor ngidul. Padahal baru motong-motong sebentar. Habis itu ngopi, ngerokok, ya, ngabisin konsumsi. Habis itu pulang. Nah ini paling banyak kan, ya, datang pas hari H aja. Cuma bantu motong-motong sebentar. Habis itu ngobrol politik, ngalor ngidul. Habis itu pulang. Nah panitia tidak inti ini nggak boleh dapat upah. Baik upahnya berupa uang ataupun upahnya berupa bagian dari hewan itu. Yang ketiga, panitia inti. Biasanya dari DKM ini. Dia yang ngurusin hewan kurban dari mulai pembeliannya, pemeliharaannya, sampai hewan itu disembelih dan didistribusikan dagingnya. Panitia inti ini boleh dapat upah? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak nih? Jangan mentang-mentang panitia bilang boleh. Boleh, Pak. Tapi tadi ya, upahnya berupa apa? Uang, bukan bagian dari hewan. Terus bagaimana ada jatah khusus panitia? Nah ini yang mau kita bahas. Biasanya gitu kan ya. Bisa ini panitia berapa? 2 kilo atau 1 kilo? 1 kilo. Ya, ini buat masyarakat 1 kilo. Ini buat pengorban 5 kilo. Menetapkan jatah untuk panitia itu sebagai upah apa sebagai hadiah, Pak? Nah, itu jatah panitia udah ditetapin tuh sebagai upah apa hadiah? Saya tanya nih sama bapak-bapak, apa bedanya upah sama hadiah? Nah, apa bedanya upah sama hadiah? Upah wajib, kalau hadiah sunat gitu. Bedanya apa? Kalau hadiah nggak ada sangkut paut pekerjaan. Kalau upah berkaitan dengan pekerjaan. Kan ada juga, Pak, hadiah buat pejabat berkaitan juga sama pekerjaan. Ya, ya, oh, karena dia punya jabatan, makanya dikasih hadiah. Begitu. Bedanya, Pak, kalau upah disyaratkan di awal akad. Maka nggak boleh panitia bilang, pokoknya saya mau kerja, tapi saya kepala sapi ya. Itu upah namanya. Saya mau bantu-bantu, tapi saya kulitnya nanti ya. Nah itu bagian dari upah. Disyaratkan di awal akad. Tapi kalau hadiah, ya sudah. Dia jadi panitia, setelah itu dikasih, nah itu baru namanya hadiah. Tidak ditetapkan di awal akad. Yang kedua, kalau upah itu boleh dituntut. Tapi kalau hadiah, nggak boleh panitia nuntut. Jadi ketika ternyata daging kurban udah habis,
dibagiin ke fakir miskin, ke masyarakat. Nggak boleh panitia bilang, mana jatah saya? Itu namanya nuntut, nggak boleh. Maka yang diperbolehkan, panitia hanya menerima hadiah, bukan menerima upah. Kenapa panitia dilarang nggak boleh menerima upah bagian dari hewan kurban? Karena ada hadisnya. Lihat di sini Pak, hadisnya jelas sekali. Hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memberikan testimoninya ini. Kata beliau, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla uqtiyal jazaa minha qala nahnu nu'tihi min indina. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menangani unta kurban beliau. Rasulullah pernah kurban unta. Kemudian Rasulullah memerintahkan aku mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan aksesoris untanya. Dan saya dilarang untuk memberikan upah kepada tukang jagal atau orang yang menangani unta kurban beliau dari hasil hewan kurban. Kata Ali, kami memberikan upah dari uang-uang pribadi kami. Maka dari hadis ini jelas Pak ya, semua panitia tadi, panitia komersil, panitia inti, panitia tidak inti, nggak boleh dapat upah berupa bagian dari hewan kurban. Ya, makanya ada kesimpulan penting buat kaidah penting untuk panitia, tidak boleh ada kerja untuk panitia kurban yang diberikan upah dari bagian hewan kurban. Kemudian kalau panitia diberikan upah berupa uang, dari mana sumbernya? Sumbernya boleh Pak, dari mana saja? Apakah itu dari uang operasional sahibul kurban atau juga boleh dari kas BKM? Karena kurban itu bagian dari programnya BKM. Maka boleh diambil dari situ. Hanya ada sumber keuangan panitia yang diharamkan. Nah ini Pak, di garis bawahi. Yang pertama, nggak boleh melebihkan jatah buat panitia. Jadi kalau jatah untuk masyarakat 1 kilo, panitia juga 1 kilo. Karena kalau panitia 2 kilo, seolah-olah seperti upah. Kan kebiasaannya gitu ya, jatah masyarakat beda, panitia beda. Padahal kenapa dibedain kalau itu akadnya hadiah? Maka samain aja jatah panitia dengan jatah masyarakat. Ya, karena saya pernah saksikan satu keluarga jadi panitia. Bapaknya panitia, 2 anak laki-lakinya panitia. Ya, belum istrinya panitia juga bagian masak. Ya, maka satu keluarga panitia akhirnya banyakkan panitia, banyak dapatnya daripada si pengurban. Nah ini diperhatikan Pak. Yang kedua, menjual bagian tubuh hewan kurban hasilnya untuk makan-makan panitia, untuk hadiah panitia. Nah ini nggak boleh. Menjual kulit hewan kurban itu hukumnya haram. Sebagaimana hadis Rasulullah dalam riwayat Al-Hakim, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu.
Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak sah kurban baginya. Jadi nggak boleh ada bagian hewan kurban yang diperjualbelikan. Kemudian hukum menyembelih kambing 1 ekor khusus untuk makan-makan panitia. Boleh nggak juga? Sembelih dulu kambingnya 1 ekor buat panitia. Boleh nggak begini? Hah? Kalau dikhususkan panitia, sebetulnya agak riskan. Lebih baik jangan dikhususkan panitia, ajak masyarakat juga yang bukan panitia. Ini lebih aman. Karena kalau dikhususkan panitia, seolah-olah itu sebagai upah. Kemudian orang kafir boleh tidak jadi panitia kurban? Boleh nggak Pak? Orang kafir mau daftar jadi panitia. Mungkin dia senang motong-motong daging. Boleh nggak? Masuk jadi panitia boleh nggak? Boleh Pak, hukum asalnya dengan 2 syarat. Yang pertama, dia bukan bagian yang menyembelih hewan. Karena menyembelih hewan kurban itu Pak, ada syaratnya. Di antara syaratnya Pak, wajib membaca basmalah. Yang kedua, tidak boleh menyebut nama selain Allah. Nah kalau itu yang menyembelih non-muslim, kita khawatir dia nggak baca basmalah atau dia tidak, dia malah menyebut nama selain Allah. Dan ingatlah, yang baca basmalah itu yang nyembelih, bukan MC. Biasanya gitu ya, MC-nya yang baca basmalah, jaganya nggak baca, ya. Sama aja korbannya tidak sah dan sembelihannya juga tidak sah. Kan kata Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkari ismullahi alaih. Jangan kalian makan sembelihan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Maka kalau Bapak mau nyembelih, jangan lupa baca basmalah. Itu aja yang wajib. Kalau Allahu Akbar-nya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya. Yang kedua, syaratnya orang kafir boleh jadi panitia, sama dia nggak boleh mendapat upah dari bagian hewan kurban. Kalau 2 ini terpenuhi syaratnya, maka diperbolehkan orang kafir juga jadi panitia kurban. Ini masalah kepanitiaan. Yang kedua, masalah pemanfaatan daging kurban. Masalah pertama, hukum makan torpedo kambing atau sapi. Torpedo apa? Ya? Torpedo tahu kan? Ibu-ibu mah nggak boleh tahu ya, kayaknya juga nggak suka. Biasanya bapak-bapak ada yang makan ini, ya. Maka ulama beda pendapat. Apakah halal atau haram ini torpedo? Pendapat pertama mengatakan torpedo hukumnya halal karena kembali kepada hukum asal makanan. Hukum asal makanan apa Pak? Hukum asal makanan apa? Halal selama tidak ada dalil yang menyatakan makanan itu haram. Kan begitu, ya. Maka pendapat pertama menyatakan halal karena nggak ada ayat Al-Quran, hadis yang sahih yang menyatakan torpedo itu haram. Pendapat yang kedua mengatakan torpedo itu hukumnya makruh dimakan. Dengan alasan karena dia menjijikkan. Menjijikkan bagi yang nggak suka. Kalau yang suka ya dia nggak merasa jijik, tapi mungkin berdasarkan kebanyakan orang itu menjijik.
Yang ketiga, mereka mengatakan hukum makan torpedo haram. Karena ada hadis ini, Pak. Bunyinya, kata Imam Mujahid, seorang tabi'in, Rasulullah SAW tidak menyukai kelamin kambing, dua testisnya, nah ini ya, torpedo. Kemaluan kambing betina, kelenjar, kandung empedu, kandung kencing, dan juga darah. Tapi ternyata Pak, hadis ini dinyatakan lemah oleh mayoritas ulama. Maka pendapat lebih kuat Pak, makan torpedo hukumnya halal. Boleh untuk dimakan. Kemudian hukum membagikan daging kurban dalam bentuk kornet. Boleh enggak? Hukum asalnya Pak, daging kurban itu yang paling afdol dibagikan dalam keadaan mentah. Beda dengan akikah. Kalau akikah lebih utama dibagikannya dalam keadaan matang. Tapi kalau kurban, bagusnya dibagikannya dalam keadaan mentah. Itulah kenapa Pak, ya, kita dianjurkan berkurban di daerah tempat tinggal kita. Jadi saya sering ditanya, Ustaz, sekarang banyak kurban di luar daerah. Apa hukumnya? Hukum asalnya, kurban yang paling utama di daerah tempat tinggal kita. Kenapa Pak? Yang pertama, dia bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu apa? Menyembelih sendiri hewan kurbannya. Kalau hewannya di daerah, bisa nggak dia nyembelih? Ya nggak bisa. Ya. Yang kedua, dia bisa menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Yang ketiga, dia bisa makan dari daging hewan kurbannya. Jadi sunnah orang yang berkurban, dia makan dari daging hewan kurbannya. Makanya Pak, banyak yang salah paham. Yang disunnahkan di hari raya Idul Adha itu, sebelum sholat Idul Adha kita tidak makan, setelah sholat Idul Adha baru makan, itu bukan makan ketupat, tapi makan dari daging hewan kurbannya. Tapi di Indonesia kelamaan. Ya. Saya pernah ngamalin ini. Bener, makannya habis zuhur itu. Ya. Karena memang saya memang ngikutin dulu. Biasa ternyata nunggunya lama. Hewan kurban kita dikasihnya kemudian diolah. Tapi memang begitu, Rasulullah begitu. Jadi beliau sebelum sholat Idul Adha tidak makan. Setelah sholat Idul Adha, beliau pun nggak makan dulu, langsung ambil hewan kurbannya disembelih. Habis itu diolah, baru beliau makan dari daging kurban. Ini Pak yang dimaksud sunnah di hari raya Idul Adha. Termasuk juga kita itu yang disunnahkan makan dari daging hewan kurban kita sendiri, bukan hewan kurban orang. Makanya bagusnya itu nggak dicampur. Masih banyak ya di masyarakat kita dicampur dagingnya. Akhirnya yang kurban kambing makannya sapi, yang kurban sapi makannya kambing. Nah, ini kan masalah. Harusnya dia makan memang betul-betul dari daging hewan kurbannya. Itu Pak yang sesuai petunjuk Rasul. Ya. Maka hukum membagikan daging dalam bentuk kornet, hukum asalnya boleh, tapi tidak utama. Yang lebih utama membagikannya dalam bentuk mentah supaya
bisa diolah sesuai dengan keinginan orang yang mendapatkan daging kurban tersebut. Ya. Lanjutlah, bolehkah menjual kulit hewan kurban namun hasilnya disedekahkan? Ini beda Pak tadi kasusnya. Kalau tadi kan jual kulit, hasilnya kemana? Buat operasional, nah itu haram. Jual kulit, hasilnya kemana? Makan-makan panitia, nah itu nggak boleh. Tapi ini jual kulit, tapi hasilnya dikemanain? Disedekahkan ke fakir miskin juga. Makanya ulama beda pendapat, boleh nggak yang kayak gini? Pendapat pertama, mayoritas ulama menyatakan menjual kulit sama sekali tidak diperbolehkan. Walaupun hasilnya untuk disedekahkan sekali. Tapi pendapat kedua, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, beliau membolehkan karena menyedekahkan hasil dari jual kulit itu sama saja dengan menyedekahkan dagingnya kepada fakir miskin. Tapi wallahu a'lam, pendapat lebih hati-hati itu pendapat mayoritas ulama tetap tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, masalah cacat pada hewan kurban. Hewan kurban cacat saat turun dari kendaraan. Biasanya gitu Pak kasusnya. Beli hewan sehat. Ingat Pak, yang beli hewan kurban harus memenuhi syarat dua. Yang pertama, umurnya sesuai dengan ketentuan syariat. Umur itu ada ketentuannya Pak, yang sah untuk kurban. Yang pertama, kambing Jawa minimal 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun, nggak sah untuk kurban. Yang kedua, sapi. Minimal usianya 2 tahun. Tapi 2 tahun jalan 3 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun, disembelih tidak sah untuk kurban. Ini syarat pertama, syarat berkaitan dengan umur. Kecuali domba. Domba itu boleh usianya 6 bulan. Ya. Yang kedua syaratnya, dia tidak memiliki cacat. Apakah dia buta? Apakah dia pincang? Apakah dia sakit? Apakah dia terlalu kurus? Itu cacat-cacat yang tidak sah akhirnya untuk jadi hewan kurban. Ya. Makanya kalau hewan kurban sehat ketika dibeli, tapi ketika turun dari truk, malah pincang. Boleh nggak ini jadi kurban? Apa dibalikin lagi? Nah, namanya sapi kan ya, diturunin bareng-bareng, pincang. Akhirnya pincang, dibalikin lagi atau tetap boleh jadi kurban? Hah? Boleh nggak Bang? Nah, di sini dijelaskan Bang. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hewan yang sudah ditegaskan akan digunakan untuk kurban kalau hewan tersebut ternyata ketika diturunkan cacat, maka nggak perlu diganti. Nah, bagusnya gini Mbak, Bapak sudah beli hewan, langsung niatkan ini kurban saya. Namanya ditakyin. Kalau sudah diniatkan kurban, kemudian pada Allah cacat, maka nggak perlu diganti. Karena sudah diniatkan untuk dikurbankan. Yang kedua, hewan ini ketika dibeli, belum diniatkan untuk dikurbankan. Ketika turun dari truk, cacat, pincang. Nah yang seperti ini baru Pak, nggak boleh jadi kurban, harus ditukar lagi. Karena dia belum niatkan untuk kurban. Jangan sampai gara-gara pincang, ya udahlah ini jadi kurban saja, benar. Ya, itu namanya mengakali. Ya, akhirnya dia kurban dengan hewan yang cacat. Nah ini berkaitan dengan cacat dalam hewan kurban.
Pelaksanaan kurban, ya, hukum orang kafir ikut patungan sapi kurban. Ada mungkin Mbak di sebuah daerah sapi ketujuh cuma 6 orang muslim, nanggung kan ya, tinggal satu, nggak ada lagi yang mau. Akhirnya orang kafir bilang, udah saya aja ikut di situ, biar pas jadi 7. Sah tidak Pak untuk kurban? 6 orang muslim, 1 orang kafir patungan, sah tidak dijadikan kurban? Tidak sah. Karena niat orang yang berkurban Pak itu harus sama. Semuanya memang niat untuk kurban. Makanya 7 orang yang patungan sapi Pak, itu nggak boleh niatnya beda. 7 orang itu niatnya harus memang niat kurban. Bukan niat untuk makan-makan, bukan niat untuk akikah, tidak. Niatnya sama untuk dikurbankan. Ya. Yang terakhir Pak, saya ingin bahas ini nih. Kurban atas nama perusahaan. Tidak tahu, ada juga atas nama bea cukai. Hah? Atas nama bea cukai ada? Saya sering sampaikan Pak, kalau atas nama lembaga dan di lembaga tersebut, ya, yang memberikan keuangannya itu lebih dari jumlah maksimal pengurban, maka itu nggak sah. Contoh Pak, kurban atas nama perusahaan. Perusahaan investornya banyak, 10. Maka setiap kegiatan, apakah itu dana sosial, dana untuk ibadah, berarti hakikatnya yang ngeluarin 10 pemodal itu. Makanya kalau dia nyerahin hewan kurban, tidak sah. Karena maksimal sapi berapa penyedia dananya? 7. Kalau kambing 1. Makanya dulu SD kita 1 sekolah patungan beli kambing, kemudian disembelih, itu nggak sah untuk kurban. Karena penyedia dana kambing hanya boleh 1. Kalau patungan itu namanya bukan kurban, uji coba kurban saja. Ya, karena patungan, ya. Maka sayang Pak, bagus kalau Bapak sudah menerapkan seperti itu di sini. Lebih baik ditunjuk saja pegawainya 7, atas namakan sapi ini untuk atas nama pegawai. Jadi sah kurbannya. Ya, tapi kalau atas nama langsung dia juga. Saya sampaikan juga ini kemarin di Pemda Bekasi. Karena Pemda juga itu ternyata. Ini atas nama Pemda. Saya bilang itu nggak sah untuk kurban. Untuk kurban itu tunjuk 7 orang. Baru itu sah dijadikan sebagai kurban. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena sudah jam 1. Untuk materi saya cukupkan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga poin-poin penting mulai dari kepanitiaan kurban, syarat-syarat kurban dan lain-lain yang disampaikan tadi dapat menjadi ilmu yang berharga bagi kita semua. Kepada bapak-bapak dan abang-abang semua, kami persilakan untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada Ustaz Muhammad Mukhtar, utamanya mengenai tema kajian yang disampaikan. Kami persilakan. Silakan. Ustaz, menanyakan Ustaz, terkait sama daging yang untuk panitia. Seandainya dari salah satu yang korban, kemudian karena tadi panitia sudah dimasak, kemudian salah satu korban itu yang kemungkinan dapat bagiannya diserahkan aja biar dimasak duluan, itu seperti apa? Berarti si pengorban menyerahkan jatahnya. Iya, sehingga
mungkin tidak terhindar dari yang tadi yang Iya. dilarang sebenarnya kan. Kalau memang itu dari si pengurban, dia katakan sudah ini masaknya untuk panitia, boleh. Karena itu yang diserahkan jatah pengurban dia. Ya, jadi itu akadnya ya seperti hadiah. Hadiah dari si pengurban untuk panitia, maka itu diperbolehkan. Dan kebetulan mah di beberapa tempat memang masih ada tiba-tiba ya kira saya coba seperti itu bisa Iya. sampaikan ke mereka. Iya, bagus. Seperti itu memang yang lebih aman. Atau tadi Pak, kalau mau diambil beberapa kilo gitu, jangan dikhususkan panitia. Ajak aja masyarakat juga makan bareng. Kan bisa kan, setelah sholat zuhur, diumumin, ayo kita makan bareng. Biasanya nggak panitia memang pas dulu. Oh, iya. Yang masih sulit itu memang suka dulu tadi dijelaskan terkait sama kepala sama kulit biasanya itu yang memang masih banyak beberapa panitia itu mungkin menjual alasan untuk pembersihan dan biasanya Saya kasih solusi Pak. Kulit sama kepala itu dikumpulkan saja dalam karung. Kemudian Bapak undang orang-orang yayasan sosial, panti asuhan, panti apa lagi, anak yatim, undang pengurusnya untuk datang. Ya, kemudian serahkan gitu kepada mereka sambil Bapak pertemukan mereka dengan orang yang mau beli kulit dan kepala itu. Paham nggak Pak maksudnya? iya. Nah, jadi kita kasih, sampaikan tuh, kalau kamu mau jual, ada tuh yang mau beli. Nah, kalau mereka yang jual, halal Pak untuk mereka, karena kita sudah kasih. Yang penting mustahil ya, Ustaz. Apa? Yang penting mustahil ya. Ya, yang penting dia orang yang berhak dari mereka. Diserahkan kepada mustahilnya, nanti terserah mustahil. Ya, seperti itu. Ya, bahkan panitia nggak mau repot tuh biasanya nyacak kulit gitu ya, kepala sudah kumpulin aja, kasih mereka. Nanti pertemukan dengan yang mau beli, sampaikan, kan lebih simpel, ya. Jadi Bapak sudah tetapkan dulu nih, ya, yayasan apa nih yang kita mau kasih. Harus hari itu atau Yang nggak harus, tapi kan lawan-lawan bau kan nggak penting. Simpel. Lebih baik langsung kan, ya. Paling begitu lah solusinya kulit itu. Allah Ta'ala bisa. Apakah dari komandan dan siap? izin tadi Iya. ngomong ada beberapa pertanyaan terkait dengan kurban. Kurban itu hakikatnya adalah sekali seumur hidup atau sekali setahun. Kemudian yang kedua, bolehkah kita berkurban atas nama anak? Jadi bukan atas nama kepala keluarga, tapi misalnya digilir setiap tahun, atas nama anak yang pertama, kemudian tahun depan atas nama anak kedua, itu apakah diperbolehkan? Kemudian yang ketiga, bolehkah kita memberikan kurban atas nama, saya sudah berkurban, tapi saya ingin memberikan kurban kepada almarhum atau misalnya kepada Bude, paman, misalnya paman dia tidak mampu, dia tidak punya keuangan rezeki, tapi saya Masih hidup. masih hidup, kemudian saya memberikan kurban, ini kurban untuk paman saya, apakah itu seperti itu? Tiga pertanyaan. Yang pertama, kurban itu ibadah tahunan atau ibadah sekali seumur hidup? Maka jawabannya, kurban itu ibadah tahunan. Berarti setiap tahun memang kita melakukan ibadah ini. Sama seperti apa ibadah tahunan yang lain, sholat, Idul Fitri, sholat Idul Adha, puasa Ramadan, haji, ya. Haji ibadah tahunan apa? Nah, haji ibadah tahunan apa sekali seumur hidup? Sama ibadah tahunan Pak.
wajibnya sekali seumur hidup, tapi disunahkan haji lebih dari 1 kali. Ya. Kalau nikah ibadah seumur hidup apa ibadah tahun kalau nikah nggak seumur hidup juga sekali gitu. Bisa 2 atau yang kedua berkaitan dengan korban atas nama anak. Apakah diperbolehkan? Kalau anaknya masih hidup, masih boleh. Ya, walaupun yang lebih utama memang korban cukup atas nama kepala keluarga. Karena kalau atas nama kepala keluarga, peruntukan pahalanya itu untuk satu keluarga. Jadi kalau bapak yang korban, istri, anak-anaknya dapat pahala juga. Termasuk orang tua kita juga. Makanya kenapa ulama sering menyampaikan investasi yang paling mahal itu punya anak soleh dan solehah. Karena semua amal soleh seorang anak otomatis akan mengalir kepada orang tua. Makanya yang lebih utama atas nama bapak sendiri, supaya orang tua bapak itu dapat, ya, walaupun sudah meninggal, tapi merasakan pahala. Plus istri, anak-anak juga dapat semuanya. Maka walaupun hukumnya boleh, tapi tidak utama, lebih utama atas nama kepala keluarga tersebut. Ya. Yang ketiga, korban atas nama paman. Selama pamannya masih hidup, boleh juga. Ya. Tapi ingat Pak, dalam masalah ibadah, kita harus dahulukan diri kita terlebih dahulu. Beda dalam masalah dunia, baru kita dahulukan orang lain. Konsepnya begitu. Saya mau tanya, Bapak Ibu belum haji, orang tua juga belum haji. Yang mau Bapak Ibu hajikan, haji duluan, apa Bapak Ibu duluan yang haji? Haji kita duluan, jangan salah paham. Saya mau hajiin ibu saya dulu, dianya aja belum haji. Ini salah dalam skala prioritas. Prioritas ibadah dirinya dulu, baru kemudian orang tua. Beda dalam masalah dunia, Pak. Kalau dunia baru dianjurkan lebih dahulukan orang tua. Orang tua pinjam mobil, kita mau pakai juga, apa-apa lah, bapak aja yang pakai, saya mah naik angkot aja. Nah itu baru lebih diutamakan, ya. Tapi dalam masalah ibadah kita terlebih dahulu. Adapun berkorban mengkhususkan nama orang yang sudah meninggal, Pak, sebetulnya mayoritas ulama tidak menganjurkan itu. Karena tidak ada prakteknya dari Rasulullah, beliau mengkhususkan kurban atas nama orang yang meninggal dunia. Coba Bapak Ibu kalau baca dalam hadis-hadis Rasulullah, kalau kurban itu beliau membaca ketika menyembelihnya, hadza anni wa an ahli baiti. Ini untukku dan untuk keluargaku. Jadi tidak ada riwayat Rasulullah nyembelih ini untuk istriku Khadijah yang sudah meninggal. Ini untuk anakku Ibrahim yang sudah meninggal. Tidak ada kan riwayatnya. Padahal Khadijah itu istri yang paling Rasulullah cintai. Ibrahim itu anak yang beliau sayang. Tapi tidak ada riwayat Rasulullah menyembelih atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Maka korban itu Pak, hukum asalnya untuk orang yang masih hidup saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah dari komandan dan teman-teman masih ada pertanyaan? Jika siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Mungkin satu pertanyaan lagi. Yang tadi kan panitia kan katanya nggak boleh melebihi dari yang dilakukan. Bagaimana kalau misalnya panitia itu katanya yang dibagi bagian kan, karena dibagikan masyarakat misalnya 1 kilo, terus panitia jatahnya 1 kilo. Nah, panitia tadi dapat satu lagi yang lain yang dibagikan dibagikan ke masyarakat gitu. Oh, berarti dia dapat 2 jatah. Selain panitia juga harus ke masyarakat. Satu jatah panitia, satu jatah sebagai masyarakat. Apakah itu diperbolehkan? Ya, wallahu a'lam. Sebetulnya yang lebih aman memang kalau dia sudah dapat jatah sebagai masyarakat, ya sudah, dia nggak perlu dapat jatah khusus untuk panitia. Ya, itu yang lebih aman sebenarnya. Karena kan dia masuk dalam kategori masyarakat tersebut. Ya, hanya saja mungkin di masyarakat kita karena dia sudah bantu-bantu, akhirnya ya udahlah tak apa-apa dikasih jatah khusus. Tapi itu pun sebetulnya boleh-boleh saja. Hanya tadi Pak, jangan anggap itu sebagai upah. Jadi boleh aja dia menerima 2. Yang penting akadnya kepada panitia hadiah, ataupun yang satu lagi juga kepada masyarakat juga hadiah. Tapi kalau mau lebih hati-hati, sudah mencukupkan jatah untuk masyarakat. Itu yang lebih hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan untuk sesi pertanyaan kali ini. Kali ini jika Bapak masih terdapat pertanyaan, mungkin bisa disampaikan kepada Ustadz selepas kajian ini. Terima kasih sekali lagi Ustadz Muhtar yang telah meluangkan waktunya dan berkenan berbagi ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Bapak semua yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kajian Ba'da Zuhur hari ini. Semoga apa yang dibahas tadi dapat menjadi bekal kita kelak untuk menjadi lebih baik ke depannya. Saya selaku MC izin undur diri dan mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan dalam membawakan acara kajian siang hari ini. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai ini. Mana? Penjelasannya. Acara